Di berikutnya. Oke, hak. Oh, hak, thank you. Oke. Sebelum nonton, klik like, dan yang paling penting, subscribe. Karena subscribe itu gratis. Share ke teman-teman kalian, dan follow juga Instagram kita di Serius Channel dan Sela Yohanese. Ditunggu! Kita di Kebun Raya Bogor untuk mengetahui bagaimana pendapat pengunjung tentang LGBT. Mari kita tanya langsung. Ini dia. Halo kakak, selamat siang. Kakak, saya dari YouTube. Mau tanya-tanya boleh? Boleh ya? Boleh saya duduk di tengah nggak? Boleh ya? Social distancing ya, nggak apa kita pakai masker. Halo guys, sekarang kita sudah berada dengan kakak-kakak yang ganteng luar biasa. Hari ini kita mau tanya-tanya mengenai duniaku. Nah, di sebelah kanan saya ada kakak siapa? Kak Lucky. Di sebelah kiri ada? Kak Rio. Oke. Oke kakak, perkenalkan nama saya Sela, saya dari komunitas LGBTQ, saya adalah orang nyebutnya waria atau bencong atau banci atau sejenisnya itulah ya. Oke, bagaimana pendapat kakak mengenai LGBTQ di Indonesia? Dari mana ya, pendapat dari mananya nih? Pendapat dari, mungkin orang berpendapat kayak, aduh kayaknya LGBT itu kayak mengotori Indonesia atau gimana gitu. Boleh apa aja bebas, karena kita kan bukan channel yang serius dan kita pengen sesuatu yang jujur. Jadi biar kedepannya kita sama-sama jujur, jadi saling mengerti, enak. Menurutku LGBT oke. Setiap orang bebas berekspresi sesuai keinginan mereka, dan maksudnya warna-warni kehidupan ya selalu ada perbedaan. Kenapa enggak gitu? Oke. Ya kalau bisa sih dapat perlindungan yang lebih baik. Untuk LGBT ini. Betul. Oke, emang kok kakak bisa menyampaikan dapat perlindungan yang lebih baik? Emang menurut kakak sejauh ini bagaimana perlindungan terhadap komunitas LGBT itu? Yang teman-teman LGBT banyak yang mendapatkan represi ya, maksudnya mendapatkan kekerasan gitu, terus tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah, tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat, sebenarnya seperti itu. Meskipun sebenarnya LGBT nggak ada merugikan sama sekali, tapi nggak tahu kenapa orang-orang itu membenci. Banyak yang benci seperti itu. Luar biasa ya. Oke, sekarang ke satu lagi nih. Kakak punya teman yang komunitas LGBT? Oh, nggak ada sih. Nggak ada? Iya. Oh gitu. Terus kalau nggak ada, apakah kakak kalau misalnya ngelihat orang LGBT itu shock atau biasa aja atau bagaimana? Sebenarnya sih ya biasa aja, tergantung dari individunya lagi ya. Kan setiap orang meskipun dia LGBT, dia kan dia. Jadi kalau misalkan dia kayak sedikit mengganggu ya, saya menilainya dia, bukannya dia itu LGBT gitu. Dari komunitas, bukan dari komunitas sendiri. Iya, jadi tapi dari individunya. Jadi kan nggak setiap orang sama. Jadi ya kalau misalkan ada LGBT yang kayak ngerasa mengganggu, ya saya ngeliat sih individunya aja, karena saya sadar bahwa ya LGBT yang nggak semuanya mengganggu gitu. Seperti itu aja sih. Oh gitu. Kalau misalnya ada orang yang berkata seperti ini, misal orang A, orang A bilang begini, LGBT itu di agama saya tidak boleh, LGBT itu harus dimusnahkan atau dimatikan saja. Bagaimana pendapat kakak terhadap orang yang berbicara seperti itu? Gimana sih ya, saya juga nggak terlalu mengerti tentang agamanya begitu sih ya. Jadi ya kalau menurut saya pribadi ya, kalau LGBT itu apa sih namanya, nggak mengganggu dan apa ya bahasanya ya, jadi kalau misalkan emang nggak mengganggu ya udah silakan aja, asalkan nggak mengganggu kita gitu. Udah situ aja. Oh gitu. Jadi pendapat terhadap orang yang bilang ingin memusnahkan atau mematikan orang-orang LGBT, kakak setuju atau tidak? Ya enggak juga sih. Kalau misalkan mau mematikan ya gimana ya? Ya enggak juga sih sebenarnya, enggak setuju juga sih. Maksudnya kan setiap orang kan juga punya jalan hidupnya masing-masing kan. Jadi asalkan mereka nggak mengganggu, ya kenapa harus dimusnahkan? Oh gitu. Tuh. Oke, wow. Oke kakak, pertanyaannya lagi dong kak, maaf. Untuk kalau misalnya kakak suruh milih, lebih baik korupsi yang tidak ada dari Indonesia atau LGBT yang tidak ada di Indonesia, dan kenapa alasannya? Jelas lah korupsi yang nggak ada di Indonesia. Alasannya? Korupsi itu benar-benar merugikan. LGBT
semua orang, maksudnya semua orang punya urusan masing-masing dan itu urusan mereka sendiri. Oh gitu. Jadi Ya itu nggak ada masalah, nggak ada urusan sama publik. LGBT itu nggak ada urusan sama publik. Come on, itu urusan pribadi masing-masing gitu. Oh. Kalau korupsi itu udah urusan kita bersama yang harus segera dihilangkan, maksudnya gitu. Itu nggak bagus banget buat perkembangan negara kita. LGBT ngasih warna kok. Banyak kan penari-penari LGBT Lengger Lanang ya, seingatku Lengger Lanang juga itu tari tradisional kan. Terus Reok Ponorogo banyak kan di situ ada nuansa-nuansa LGBT-nya. Ya, gitu. Oh gitu. Ya. Kalau ada yang bilang seperti ini, jika kakak misal bertemu dengan dokter yang dia gay tapi berkompeten, atau dokter yang menurut kakak kurang berkompeten, kakak pilih yang dokter gay apa dokter yang biasa? Halo gitu, maksudnya ini dokter. Ini dokter. Emang siapa? Dokter itu ya tentulah nyari kita yang berkompeten. Kita nggak ada urusannya juga sama orientasi seksual. Halo, ini dokter, ini dokter buat gue sembuh gitu. Kalau gue sakit gue ke dokter yang profesional lah. Nggak ada masalah orientasi seksual diangkat gitu. Apa urusannya? Nggak ada urusannya. Oh gitu. Iya. Kalau kakak yang ini, kakak kalau misalnya ada misal ada calon pemimpin nih, yang satu misal dia pendukung LGBTQ, terus yang satu dia, kakak agamanya apa Muhammad? Islam. Islam. Yang satu itu dari agama Islam. Tapi kalau misalnya dari konsep kepemimpinan yang dia akan lakukan, meskipun itu hanya baru baru omongan gitu kan, tapi menurut kakak itu menarik, tapi dia pendukung LGBTQ gitu, yang dimana akan melindungi LGBTQ gitu ke depannya, atau yang Islam yang dimana seagama dengan kakak, tapi misal di Islam tidak boleh ada LGBTQ kayak gitu, gimana tuh? Kalau menurut saya pribadi ya, saya sih lebih memilih tentang kepemimpinan yang Islam. Soalnya yang kita tahu di setiap agama kan nggak ada yang mendukung LGBT ini ya. Jadi sih ya sih kalau untuk masalah dunia mungkin orang masing-masing berbebas berekspektasi ya. Cuman kalau untuk menyangkut masalah agama, saya sih lebih memilih ke agama saya, Islam. Jadi kalau misalkan disuruh memilih pemimpin yang mendukung atau tidak mendukung, saya lebih memilih yang tidak mendukung. Karena memang di dalam agama saya tidak mendukung seperti itu. Jadi saya lebih mendominasi ke agama saya seperti itu. Oh gitu. Oke. Pertanyaan terakhir kakak, maaf. Iya. Untuk pertanyaan terakhir, apa pesan kakak bagi komunitas LGBTQ, dan kata kakak tadi pemerintah kayaknya kurang nih memberikan perlindungan gitu, tidak setara dengan orang yang heteroseksual. Nah, apa saran kakak bagi LGBTQ dan apa saran kakak bagi pemerintah? Jangan takut, kamu nggak sendiri, banyak aliansi kamu banyak, kamu nggak sendiri, jangan takut. Terus saran untuk pemerintah, hello, ini masyarakatmu juga, tolong jangan beda-bedakan. Kita bukan negara yang bukan negara yang monokultur, tapi kita multikultur. Kita juga banyak banget orang yang berbeda-beda, kita juga banyak banget pulau-pulau. Kok kita hanya mementingkan mayoritas, padahal konsep mayoritas minoritas itu sendiri bias menurutku gitu, kayak gitu sih. Oh gitu. Yeah. Baik, terima kasih kakak. Untuk kakak, pertanyaan yang terakhir, kakak lebih menyukai LGBTQ atau lebih menyukai orang tanpa agama, dan apa alasannya? Kalau saya lebih memilih LGBT yang punya agama daripada orang yang nggak punya agama, karena agama itu kan kayak kita tuh punya pedoman ya. Jadi meskipun dia LGBT, dia tahu dia salah, suatu saat dia bakal tahu kalau itu salah, atau dia bakal kembali ke jalan yang benar. Kalau yang nggak punya agama, saya rasa saya akan sangat khawatir kalau dia itu nggak punya pedoman seperti itu. Oh gitu ya. Oke, wah luar biasa sekali perbincangan kita pagi ini dengan dua orang-orang yang sangat keren. Nah, terima kasih kakak, terima kasih banyak atas waktunya, atas pendapatnya, dan atas pemikirannya yang luar biasa, sangat sangat lugas dan bagus sih. Tidak ada kata yang lain. Saya bingung kata-kata yang selain bagus apa lagi. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Hak. Oh, hak, thank you. Semangat ya.
wangi banget. Halo kakak, terima kasih ya. Oke. Sampai ketemu lagi di berikutnya. Jangan lupa klik subscribe. Makasih kakak.